Apakah hilangnya Ratu Kripto ada hubungannya dengan mafia Bulgaria? Ruja Plamenova Ignatova bahasa Bulgaria kadang-kadang ditransliterasikan sebagai Ruga Ignatova. Lahir 30 Mei 1980 dan menghilang 25 Oktober 2017. Adalah seorang pengusaha Jerman kelahiran Bulgaria yang paling dikenal sebagai salah satu dari 10 buronan-buronan teratas. Dan sebagai pendiri skema mata uang kripto penipuan yang dikenal sebagai OneCoin. Yang digambarkan The Times sebagai salah satu penipuan terbesar dalam sejarah. Dia adalah subjek dari serial podcast BBC 2019 The Missing Cryptocoin dan buku 2022 dengan nama yang sama. Ignatova naik penerbangan ke Athena pada 25 Oktober 2017 dan tidak terlihat sejak itu. Sejak menghilang, Ignatova telah lama dianggap melarikan diri dari berbagai lembaga penegak hukum internasional. FBI telah menawarkan hingga $5 juta untuk informasi apapun yang mengarah pada penangkapannya. Pada awal 2019, dia didakwa in absentia oleh pihak berwenang AS karena penipuan-penipuan sekuritas dan pencucian uang. Dia ditambahkan ke 10 paling dicari FBI pada Juni 2022. Ignatova adalah subjek surat perintah Interpol yang dikeluarkan oleh otoritas Jerman. Laporan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Ignatova mungkin telah dibunuh pada tahun 2018 atas perintah tokoh kejahatan terorganisir Bulgaria Taki Christoforos Nikos Amanatidis yang awalnya dicurigai melindunginya. Kehidupan awal dan pendidikan Ignatova lahir di Ruse, Bulgaria pada tahun 1980 dari keluarga Romawi. Ignatova beremigrasi ke Jerman bersama keluarganya ketika dia berusia 10 tahun dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Stramberg di negara bagian Baden-Württemberg. Pada tahun 2005, ia memperoleh gelar PH di dalam hukum internasional privat dari Universitas Konstanz di Jerman dengan disertasi Art. 5 NRP. Satu Ugvo Chanchen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort yang membahas Lex Causa dalam konflik hukum. Dia dilaporkan juga bekerja untuk McKinsey dan Company. Kegiatan kriminal kapal pesiar bermotor sepanjang 44 meter 144 kaki 4 inci Davina X. Lambda Mar dibangun oleh Marintechnik Verkstads. Interiornya ditata oleh rumah desain Paula D. Smith dan Associates dan dia selesai pada tahun 1994. Desain eksterior kapal mewah ini adalah karya Mulder Design dan terakhir kali dipasang kembali pada tahun 2015. Dimiliki oleh Ruja Ignatova yang mengganti namanya menjadi Davina. Pada tahun 2012, dia dihukum karena penipuan di Jerman sehubungan dengan akuisisi ayahnya Plamen Ignatov atas sebuah perusahaan yang tak lama kemudian dinyatakan bangkrut dalam keadaan yang meragukan. Dia dijatuhi hukuman percobaan 14 bulan penjara. Pada tahun 2013, ia terlibat dengan penipuan pemasaran multi-level yang disebut Big Coin. Pada tahun 2014, ia mendirikan skema piramida bernama OneCoin. Investigasi dan penghilangan sebuah episode dari serial FBI Inside the FBI tentang Ruja Ignatova dan bagaimana dia diduga merampok investor miliaran dolar pada 25 Oktober 2017. Ignatova melakukan perjalanan dari Bulgaria ke Athena. Kemudian menghilang setelah dia mungkin telah diberitahu tentang peningkatan penyelidikan polisi terhadap OneCoin. Pada tahun 2019, saudara laki-lakinya Konstantin Ignatov mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang sehubungan dengan skema tersebut. Pada tahun 2022, jaksa penuntut di Darmstadt, Jerman mengkonfirmasi penyelidikan terhadap seorang pengacara dari Neu-Isenburg atas kemungkinan pencucian uang transfer 69 juta euro oleh Ignatova ke salah satu rekening pribadinya pada tahun 2016. Pada Januari 2022, polisi menggeledah apartemen dan kantor di Weilburg, Baden-Baden, Frankfurt am Main, Bad Homburg, Neu-Isenburg, dan Vaihingen. Setelah itu, Kepolisian Rhine-Westphalia Utara dan Kantor Kepolisian Kriminal Federal Jerman mengumumkan bahwa Ignatova dicari atas tuduhan penipuan. Kantor Kepolisian Kriminal Federal mengumumkan hadiah 5.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan. Pemberitahuan merah Interpol diikuti.
Daftar ini dibalas oleh Europol yang menambahkan Ignatova ke daftar paling dicari, namun Deutsche Welle mencatat bahwa daftar Europol telah dihapus dalam keadaan yang tidak diketahui. Biro Investigasi Federal AS menambahkan Ignatova ke dalam daftar 10 buronan paling dicari dan mengumumkan pada konferensi pers bersama dengan Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Selatan New York. FBI menindaklanjuti dengan episode podcast dan serial YouTube Inside the FBI yang dikhususkan untuk Ignatova dan kasus OneCoin. Pada Mei 2022, ada hadiah hingga $250.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Ignatova. Pada Juni 2024, hadiahnya ditingkatkan menjadi $5 juta pada Agustus 2024. Pengadilan Inggris memerintahkan pembekuan aset global untuk Ignatova dan rekan-rekannya di OneCoin. Sementara wawancara tahun 2022 dengan agen khusus FBI Paul Robertson mencatat bahwa penyelidikan agensi terhadap Ignatova beroperasi dengan asumsi bahwa dia masih hidup dan bahwa agensi tersebut tidak memiliki informasi untuk melawan keyakinan itu. Situs pelaporan investigasi Bulgaria Biro Pelaporan dan Data Investigasi BIRD menerbitkan laporan tahun 2023 tentang dokumen polisi Bulgaria di mana seorang informan polisi telah mendengar Georgi Vasilov, saudara ipar gembong narkoba Bulgaria Taki Christoforos Amanatidis, mengatakan dalam keadaan mabuk bahwa Ignatova dibunuh pada November 2018 atas perintah Taki. Tersangka pembunuh Hristo Hristov, yang juga orang Bulgaria, sedang menjalani hukuman di penjara Belanda karena perdagangan narkoba. Menurut laporan itu, Ignatova dibunuh di atas kapal pesiar di Laut Ionia dan tubuhnya dipotong-potong dan dibuang ke laut. Dugaan motif pembunuhan itu adalah untuk menyembunyikan keterlibatan Taki dalam penipuan OneCoin. Ignatova menikah dengan pengacara Jerman Björn Strahl, dengan siapa dia memiliki seorang putri pada tahun 2016. Pada September 2019, podcast BBC mulai melaporkan kisah luar biasa Ruja Ignatova, seorang wanita Bulgaria yang dicari oleh FBI setelah menipu investor sebesar 4,5 miliar atau setara dengan 3,54 miliar melalui mata uang kripto palsunya. Sebelum menghilang begitu saja. Sekarang kami telah pergi ke jejaknya untuk mencoba menemukan nasibnya. BBCA Investigations dan Panorama telah melihat hubungan dekatnya dengan tersangka bos kejahatan terorganisir Bulgaria dan tuduhan dia dibunuh secara brutal. Apakah Ignatova menikmati miliaran dolar yang dicuri atau dia dibunuh oleh orang-orang yang dibayar untuk melindunginya? Lulusan Universitas Oxford, Ruja Ignatova lahir di Bulgaria dan dibesarkan di Jerman, mengejar karir yang sukses di bidang keuangan sebelum meluncurkan cryptocurrency OneCoin pada tahun 2014. Ignatova meyakinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk berinvestasi di OneCoin, menjanjikan untuk melampaui jenis pengembalian besar yang dilihat oleh investor Bitcoin awal. Namun pada kenyataannya Ignatova yang dikenal banyak orang sebagai DR Ruja telah menciptakan penipuan investasi yang disamarkan dengan cerdik tanpa catatan digital yang mendasari cryptocurrency yang sah seperti Bitcoin. Ketika penyelidik dari Jerman dan AS mendekati Ignatova pada Oktober 2017, dia mengambil penerbangan pagi hari Ryanair dari Sofia ke Athena, tidak pernah terlihat lagi. Selama setahun terakhir, iInvestigations dan Panorama BBC World Service telah mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi padanya dan apakah dia masih hidup. Kunci untuk ini adalah menetapkan siapa lingkaran dalamnya. Richard Reinhardt yang memulai penyelidikan terhadap OneCoin untuk Internal Revenue Service AS bersama FBI mengatakan kepada BBC tentang karakter kunci yang belum pernah disebutkan secara publik sebelumnya oleh penyelidik. CEO cryptocurrency palsu OneCoin, Ruja Ignatova, adalah wanita paling dicari FBI. Dia mencuri miliaran lalu menghilang. Bukti baru mengungkapkan apa yang mungkin terjadi. Apakah dia hilang atau dia dibunuh? Pencarian DR Ruja Ignatova mengambil giliran yang tidak terduga ketika sebuah cerita muncul yang menuduh dia telah dibunuh. BBC memahami bahwa itu adalah orang yang telah diberi peran untuk menjaga keamanan Ignatova bernama Christoforos Nikos Amanatidis, umumnya dikenal sebagai Taki. Kami diberitahu diduga seorang pria narkoba besar bertanggung jawab atas keamanan fisiknya, kata Reinhardt kepada kami dalam wawancara pertamanya sejak pensiun pada akhir 2023. Taki muncul lebih dari sekali, itu tidak seperti satu kali. Itu adalah tema yang berulang.
Ini sesuai dengan informasi yang sudah kami miliki. Pengacara pemerintah AS mengatakan pada tahun 2019 bahwa Kepala Keamanan Ignatova adalah tokoh kejahatan terorganisir utama di Bulgaria tetapi tidak menyebutkan namanya. Kami memiliki bukti bahwa seorang pengedar narkoba yang sangat signifikan, jika bukan yang paling produktif, sepanjang masa di Bulgaria. Terkait erat dengan OneCoin menjabat sebagai penjaga keamanan pribadi Ruja Ignatova, kata seorang asisten pengacara. Ini adalah kepala keamanan yang sama dengan pengacara pemerintah AS yang berbeda, yang mengatakan terlibat dalam hilangnya Ignatova di pengadilan sehari sebelumnya. Richard Reinhardt adalah mantan investigator IRS di mana dia membuka kasus OneCoin ini. Reinhardt menyatakan bahwa Ignatova adalah penjahat yang jauh lebih canggih daripada yang disadari kebanyakan orang. Ini seperti penjahat kerah putih yang dikombinasikan dengan pengedar narkoba atau pria mafia yang menggunakan steroid. Teori ini tampaknya didukung oleh dokumen Europol yang bocor yang dilihat oleh BBC, yang menunjukkan bahwa sebelum Ignatova menghilang pada 2017, polisi Bulgaria telah menjalin hubungan antara dia dan Taki. Dalam dokumen tersebut, polisi mencurigai Taki menggunakan jaringan keuangan OneCoin untuk mencuci hasil perdagangan narkoba. Di negara asalnya Bulgaria, Taki memiliki status yang hampir mitos El Chapo atau Pablo Escobar. Dia secara luas dicurigai sebagai kepala organisasi kejahatan terorganisir Bulgaria dan penyelundup narkoba yang produktif. Dia dan rekan-rekannya telah diselidiki di sana atas perampokan bersenjata, penyelundupan narkoba, dan pembunuhan, tetapi dia tidak pernah berhasil dituntut untuk apapun. Pada suatu waktu, Taki menjadi subjek Red Notice Interpol. Ketika kita berbicara tentang Taki, dia adalah kepala mafia di Bulgaria. Dia sangat kuat, kata mantan Wakil Menteri Bulgaria, Ivan Hristanov, yang pada tahun 2022 menyelidiki tuduhan Taki menjalankan jaringan kriminal dengan bantuan pejabat korup, dan percaya itu masalahnya. Taki adalah hantunya. Anda tidak akan pernah melihatnya. Anda hanya mendengar tentang dia. Dia berbicara dengan Anda melalui orang lain. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu menghilang begitu saja dari bumi. Satu-satunya orang yang dapat melindunginya Ignatova dari semua penyelidikan itu, termasuk dari lembaga asing itu, adalah Taki. BBC menulis kepada pemerintah Bulgaria tentang tuduhan mengenai pejabat korup. Itu tidak menanggapi. Kantor kejaksaan di ibu kota Sofia mengatakan tidak menutupi kejahatan dan orang-orang yang mungkin telah melakukan kejahatan. Taki sekarang diyakini tinggal di Dubai, di mana Ignatova membeli penthouse mewah dan di mana rekening banknya menerima puluhan juta dolar dari penipuan OneCoin. Rekan-rekan mereka itu termasuk Rasimir Kamenov, yang dikenal sebagai Kuro, dicari oleh Interpol atas tuduhan pembunuhan. Stoyanov menceritakan jika Kuro mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar Taki mendiskusikan bisnis kriminalnya di depan Ignatova, dan ketika Kuro menantang Taki apakah dia harus melakukan itu, Taki menjawab, "Jangan khawatir, dia sama baiknya dengan mati." Kuro juga mengklaim telah berbicara dengan CIA tentang Taki, termasuk tentang tuduhan bahwa Taki telah memerintahkan pembunuhan Ignatova. Sumber yang dekat dengan Kuro mengkonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan ini berlangsung pada akhir 2022. Pada Mei 2023, Kuro dibunuh di rumahnya di Cape Town, bersama istrinya dan 2 orang lainnya yang bekerja untuknya. Polisi Afrika Selatan masih mencari para pembunuh, tetapi mantan Wakil Menteri Bulgaria Hristanov percaya pembunuhan Kuro terkait dengan Taki. Orang-orang tertentu harus dikeluarkan karena mereka tahu terlalu banyak tentang Taki. Itu semacam eksekusi publik yang lebih terlihat seperti pernyataan. Hati-hati dengan siapa Anda berurusan dengan siapa, katanya. Sejak menerbitkan tuduhan pembunuhan Ignatova, jurnalis Dimitar Stoyanov mengatakan dia dan rekan-rekannya telah menghadapi ancaman pembunuhan, memaksanya untuk sementara meninggalkan Bulgaria untuk keempat kalinya dalam karirnya. Stoyanov tidak mengklaim tahu motif dugaan pembunuhan, tetapi catatan properti menunjukkan, dan saksi mata mengatakan kepadanya, bahwa sejak menghilangnya, sejumlah properti Bulgarianya sekarang digunakan oleh orang-orang yang terkait dengan Taki. Taki tidak pernah ditangkap atas klaim bahwa dia telah membunuh Ignatova. Tubuhnya tidak pernah ditemukan dan penyelidik mengatakan mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuntutnya. Tetapi mantan penyelidik IRS Richard Reinhardt berpikir Ignatova kemungkinan akan meninggal. Meskipun dia belum melihat bukti apapun yang menghubungkan kematiannya dengan Taki, dia mengatakan itu cocok dengan bagaimana kartel narkoba beroperasi. Tidak ada kehormatan di antara pencuri, mengetahui betapa kejamnya kartel, jika Taki mengira dia adalah ancaman baginya. Dia mungkin akan membawanya keluar daripada tertangkap. BBC menulis kepada pengacara Taki tentang tuduhan dalam penyelidikan ini mereka tidak menanggapi. Pada tahun 2022, Ignatova ditempatkan dalam daftar 10 paling dicari FBI di mana sampai sekarang.
Tim BBC di balik podcast The Missing Crypto Queen telah menerima berbagai penampakan dan informasi tentang keberadaan Ignatova setelah dugaan pembunuhannya terjadi termasuk rincian operasi polisi yang gagal di Yunani untuk menangkapnya pada tahun 2022. Bisa jadi rumor kematiannya hanyalah manuver brilian lainnya untuk membuat semua orang kehilangan aroma. Jika itu masalahnya, seiring berjalannya waktu, kemungkinan akan menjadi semakin sulit baginya untuk tetap melarikan diri. Pada titik tertentu menjadi seperti Elvis Presley mungkin masih hidup. Itu tidak terlalu mungkin, kata Hristanov. Menurut Reinhardt, FBI tidak hanya menyimpan orang dalam daftar 10 besar untuk bersenang-senang. Tetapi mereka hanya akan mengeluarkan seseorang jika ada bukti pasti bahwa mereka sudah mati. Dan mengingat situasinya, dengan Ruja Ignatova mungkin tidak akan pernah ada. Dan itu berarti, setidaknya untuk saat ini, Ratu Kripto yang hilang tetap menjadi wanita yang diburu.